Selamat menyaksikan. Buners, belajar merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi semua siswa. Namun, pernah gak sih mengalami kesulitan saat belajar? Atau mudah bosan saat belajar? Atau justru belajar saat H-1 mau ujian? Nah, ayo ngaku. Nah, tenang aja Buners, kali ini kita akan memberikan tips dan kiat-kiat atau kunci sukses dalam belajar. Penasaran kan? Simak videonya. Tips yang pertama, awali dengan doa. Seperti diketahui, aktivitas belajar ini bukan hal yang mudah. Perlu biaya, waktu, dan kemauan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Ada pula penghalang-penghalang lainnya yang dapat membuat kita jauh dari keinginan untuk belajar. Dengan berdoa, maka akan banyak sekali hikmah yang akan diterima, yakni ilmu menjadi berkah. Dengan berdoa, membuat ilmu yang kita pelajari menjadi lebih berkah. Pasalnya, kita melibatkan Allah dalam proses pencarian ilmu tersebut, sehingga Allah akan ridho dan memberikan banyak berkah dan pahala kepada mereka yang memulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian, dimudahkan dalam belajar. Tidak bisa dipungkiri jika dalam menuntut ilmu dan belajar, ada banyak rintangan yang akan menghampiri. Dengan membaca doa belajar, maka Allah akan memudahkan kita dalam menerima ilmu yang dipelajari. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bisa masuk ke dalam pikiran dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang sekitar. Lalu, mendapat pahala. Jika ibadah digambarkan ke dalam struktur tubuh manusia, maka doa merupakan bagian otaknya ibadah. Orang yang berdoa pun akan mendapatkan imbalan, baik imbalan pahala atas apa yang dikerjakan ataupun imbalan berupa terkabulnya doa. Yang kedua, pahami pelajaran. Untuk mempelajari sebuah materi pelajaran, lebih baik kita memahaminya daripada menghafalkannya. Memang memahami itu cukup sulit, tapi jika sekali kita paham, maka akan terus lengket di pikiran kita dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan, kalau kita menghafalkannya, tidak hanya membuat pikiran kita menjadi tegang, tapi juga ingatan kita dari hafalan itu bersifat jangka pendek, jadi mudah lupa. Juga, kita tidak bisa mengembangkan apa yang kita hafali tersebut. Tips yang ketiga, ulangi, dan ulangi. We only learn if we repeat. Dulu, ketika frasa mengulang pelajaran ini muncul, satu hal yang ada di benak saya adalah bosan. Saya rasa sebuah acara TV berjudul Are You Smarter Than a Fifth Grader? Apakah kamu lebih pintar dari anak kelas 5 SD? Adalah sebuah sindiran bagaimana dalam kehidupan kita banyak pengetahuan yang kita sentuh namun menguap begitu saja karena kita tidak menjaganya ada dalam kepala kita sehingga kita kalah dengan anak kelas 5 SD. Mengulang adalah cara untuk menjaga pengetahuan dan informasi. Mengulang adalah suatu cara membangun kemantapan bahkan kekuatan atas ilmu yang kita miliki. Kita tahu bahwa pendidikan adalah pelajaran seumur hidup sampai akhir hayat, dan perulangan adalah bagian penting dalam pendidikan. Maka mulailah mengulang hal-hal baik dan ilmu-ilmu bermanfaat yang telah kita pelajari agar tidak hilang dimakan usia, karena kita adalah makhluk yang bisa dan bahkan mudah lupa. Tips yang keempat, catat inti pelajaran. Setelah mempelajari sesuatu, maka simpulkanlah apa yang sudah dipelajari. Untuk membuat catatan inti pelajaran, kamu bisa menggunakan teknik Cornell. Tahu gak sih, apa itu teknik Cornell? Teknik Cornell adalah teknik yang ditemukan oleh Walter Paul, seorang profesor di Cornell University pada sekitar tahun 1940 sampai 1950-an. Dilansir dari McLaughlin Library, University of Guelph, metode Cornell ditujukan untuk menulis, mengatur,
dan menggunakan catatan yang berisi materi atau serangkaian informasi baru. Metode ini bisa digunakan untuk membantu kamu dalam mempersiapkan diri sebelum ujian dan mempelajari sebuah materi secara mendalam. Menurut UTMB Health, beberapa manfaat dari menggunakan metode Cornell adalah meningkatkan daya ingat dan memaksa kamu untuk benar-benar fokus ketika materi sedang disampaikan. Dengan menggunakan metode Cornell, kamu harus benar-benar mendengarkan penyampaian secara aktif dan terus melatih kemampuan akan materi yang telah dipelajari tersebut. Yang kelima, buat kata kunci rumus. Menurut Wikipedia, suatu kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang dibuat haruslah mewakili topik atau informasi dalam suatu materi. Ciri-ciri sebuah kata kunci yaitu 1. Terdiri dari suatu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Yang keenam, pilih waktu belajar. Tidak hanya tubuh, otak manusia memiliki irama tersendiri sehingga ada waktu terbaik otak untuk belajar. Otak bisa fokus biasanya saat pagi hari karena masih dalam keadaan segar, yaitu jam 9 sampai 11 pagi. Otak akan lebih mudah berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas berat dan belajar pada jam 11 sampai jam 2 siang. Setelah belajar, otak dapat beristirahat penuh dengan tidur semalaman. Oleh karenanya, waktu terbaik untuk belajar adalah jam 6 sampai jam 8 malam. Yang ketujuh, bangun suasana senang. Pasti banyak di antara kamu yang suka belajar di kamar, entah di meja belajar kamar atau belajar di atas kasur. Belajar di atas kasur sambil rebahan memang enak dan nyaman banget. Tapi kalau kelamaan, badan kamu akan pegal-pegal dan kamu mulai nggak fokus belajar. Maka dari itu, sediakanlah satu ruangan khusus untuk area belajarmu. Pilih ruangan atau spot nyaman untuk kamu belajar agar kamu bisa berkonsentrasi penuh. Pastikan juga ruangan tersebut bersih dan nyaman. Hal ini bertujuan untuk membangun semangat belajarmu. Yang kedelapan, bentuk kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu pembelajaran di mana siswa belajar dengan kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam kelompok belajar, kalian dapat berlatih bekerja sama, saling membantu dalam belajar, dan saling mendorong atau memberi semangat. Kelompok belajar sangat penting karena jika suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri, kita dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan kelompok belajar agar lebih efektif. Kelompok belajar dibentuk dengan maksud untuk membuat kita aktif belajar secara mandiri agar mencapai hasil belajar yang diharapkan. Manfaat dari kelompok belajar, kita dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lain, saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi, bekerja sama dalam melakukan pemecahan masalah. Belajar akan lebih menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Kesembilan, latih kemampuan. Banyak cara untuk melatih kemampuan, diantaranya dengan latihan soal, atau kita bisa menyampaikan kembali pemahaman kita terhadap suatu materi kepada orang lain dengan menggunakan teknik Feynman. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan seolah-olah mengajarkannya pada orang lain. Cukup tulis catatan yang seolah-olah akan dibaca oleh orang lain dengan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami, atau dengan mengajarkan kembali apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain,
atau juga kita bisa melakukannya sendiri di depan cermin. Teknik ini dinisbatkan pada fisikawan yang terkenal karena kegokilannya dalam menyampaikan fisika, Richard Philip Feynman. Pertama kali dijelaskan dalam buku biografi Genius, The Life and the Science of Richard Feynman yang ditulis oleh James Gleick pada tahun 1993. Mari berkenalan dengan teknik Feynman. Teknik sederhana ini akan membantumu belajar cepat untuk topik apapun. Cepat sekali. Teknik Feynman bisa digunakan untuk apa saja, dari memahami masalah sederhana hingga yang rumit. Beberapa di antaranya, belajar pelajaran sekolah, persiapan UN, seleksi perguruan tinggi atau SBMPTN, programming, marketing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sediakan waktu untuk istirahat. Belajar dalam waktu yang cukup lama tidaklah efektif, dan belum tentu apa yang kita pelajari itu akan menempel semua di otak kita. Dan kita pun akan merasa sangat lelah hingga pada akhirnya kita menjadi malas atau bahkan kapok dengan yang namanya belajar. Lain halnya jika meluangkan waktu untuk istirahat. Ini dinamakan teknik Pomodoro Time. Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francisco Cirillo pada tahun 80-an. Ia mengembangkan teknik ini karena pada dasarnya manusia itu memiliki short attention span atau perhatian yang terbatas. Pomodoro sendiri diambil dari bahasa Italia yang artinya tomat. Dikarenakan saat itu Francisco Cirillo menggunakan timer jam berbentuk tomat. Teknik ini dapat dipraktikkan dengan bantuan timer dengan membaginya beberapa interval. Normalnya Pomodoro berlangsung selama 25 menit dengan waktu istirahat 5 menit dan waktu istirahat panjang 15 menit setelah 4 kali interval. Dengan begitu, kita akan memperoleh efektivitas dalam belajar. Sekian 10 cara sukses dalam belajar.